Shalom, sahabat-sahabat, saudara-saudara, Amang, Inang yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali bersama saya, Pendeta Pilihan Panjaitan, dalam YouTube channel Pendeta Pilihan, dan bersama-sama dengan Amang, Inang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, belajar dari firman Tuhan. Hari ini topik kita adalah melakukan keadilan dan kebenaran. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mohon kehadiran Roh-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita baru saja kena prank. Keluarga Akiditio yang katanya menyerahkan 2 triliun, keren banget, luar biasa, dan kita senang semua mendengarnya. Ternyata hanya prank doang, hanya joke yang mengagetkan. Uangnya ternyata nggak ada. Telinga kita semuanya begitu tertuju, mata kita, telinga kita tertuju kepada berita itu. Tapi sebetulnya bukan hanya itu, berita-berita yang juga ternyata hoax, bohong, begitu mudahnya viral karena mata, telinga, semua kita tertuju ke sana. Hari ini kita diajar untuk fokus mengarahkan hati, pikiran, telinga kita kepada firman Tuhan yang tidak pernah bohong. Firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang kalau kita dengarkan, kalau kita lakukan, menjadi berkat bagi kita. Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan,
mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita diperintahkan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Pertanyaannya, ini perintah dari siapa? Ini perintah dari siapa? Perintah dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintah. Jadi bukan pendeta ya, bukan orang lain, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, yang dimaksud dengan keadilan dan kebenaran itu apa sih? Apakah kita melakukan keadilan dan kebenaran? Apakah yang sudah kita lakukan selama ini adalah bagian dari keadilan dan kebenaran? Apa saja itu? Nah, dari mana kita tahu seperti apa keadilan dan kebenaran itu? Kita harus belajar dari firman Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Apa saja itu yang termasuk melakukan keadilan dan kebenaran? Melindungi, membela, dan membebaskan orang yang tertindas. Itulah yang dimaksud dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi, kalau kita melindungi, kita membela, kita membebaskan orang yang tertindas, orang kecil, janda, anak yatim, orang asing, dan orang yang tidak bersalah, kita sudah melakukan keadilan dan kebenaran. Dari mana kita tahu semua ini? Itu persoalannya. Dari mana kita tahu semua itu? Itu firman Tuhan. Di dalam teks kita, perikop kita tadi, ada sampai 4 kali loh dikatakan seperti ini. Dalam ayat 1, beginilah firman Tuhan. Ayat 2, dengarlah firman Tuhan. Ayat 3 diulang lagi, beginilah firman Tuhan. Ayat 6 sekali lagi, sebab beginilah firman Tuhan. Jadi mendengarkan firman Tuhan agar kita bisa melakukan keadilan dan kebenaran, kita harus lebih dulu mendengarkan firman Tuhan. So, mendengarkan firman Tuhan itu menjadi sangat urgent, mendesak, prioritas bagi kita. Jadi jangan bilang nggak ada waktu mendengarkan firman Tuhan karena mendengarkan gosip, mendengarkan berita-berita yang lagi viral. Kita punya waktu, tapi mendengarkan firman Tuhan malah tidak ada waktu. Hari ini kita akan ganti persneling dari mendengarkan sosial media. Sekarang kita lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Atau siapa saja yang harus mendengarkan firman Tuhan? Apakah itu hanya tugas pendeta? Tugas sintua? Tugas pelayan-pelayan gereja? Jadi mendengarkan firman Tuhan itu
ditujukan, diperintahkan, diwajibkan semua lapisan masyarakat, raja dan para pemimpin, pejabat negara, pegawai pemerintahan, pegawai swasta, rakyat, semua lapisan, tua, muda, pekerja, pensiunan, laki, perempuan, yang sehat atau yang sakit, semua harus mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang menjadi tugas kita. Tugas kita menurut firman Tuhan, apa tadi? Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Agar aku tahu bagaimana melakukan keadilan dan kebenaran. Apa itu yang dimaksud dengan keadilan dan kebenaran? Saya harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Menurut firman Tuhan tadi sudah jelas apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari melakukan keadilan dan kebenaran. Berarti apa dong yang tidak boleh kita lakukan? Jadi ada yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin kita tidak sadar kita melakukannya mulai hari ini. Ini loh hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Memeras dan merampas hak orang lain. Ini tidak boleh. Menindas orang asing. Menindas yatim dan janda. Menindas orang kecil, orang-orang yang tersisihkan, dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini tidak boleh kita lakukan. Siapa yang bilang? Ya firman Tuhan. Sekarang kita akan lihat lagi. Jadi yang sangat urgent, yang sangat mendesak, yang tidak boleh ditunda-tunda, kita harus lakukan sekarang juga, bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini juga adalah melakukan keadilan dan kebenaran. Tapi agar aku bisa melakukan keadilan dan kebenaran, saya harus mendengarkan firman Tuhan. Apa untungnya? Apa untungnya kalau aku mendengarkan firman Tuhan? Jadi kita sudah sering dengar, tapi setiap minggu kalau di gereja, Lukas 11:28, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, memeliharanya. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, dia diberkati, berlimpah-limpah, diberkati kebahagiaan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita memperoleh pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Di perjalanan kehidupan yang carut marut ini, di dalam perjalanan kehidupan yang gelap gulita ini, kita butuh terang. Itu bukan listrik, bukan lampu seperti lampu yang kita kenal, tapi lampu penerang firman Tuhan. Jadi terang, pelita di kaki, terang di jalan kita. Kenapa saya harus dengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Tuhan itu adalah kuasa. Karena dengan firman-Lah Tuhan menjadikan langit, laut, dan segala isinya. Jadi firman itu firman yang berkuasa. Jadi kalau kita mendengar, melakukan firman, kita memiliki kuasa Allah. Terus kenapa lagi kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita mau hidup, bukan hanya makan roti, makan nasi, tapi terutama asupan paling pokok untuk rohani kita adalah firman Tuhan. Kenapa lagi kita harus dengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3, 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk memberikan kebenaran,
bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kemuliaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau melakukan kebenaran dan keadilan, ya harus dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita diperlengkapi untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Terus saudara-saudara yang berkati Tuhan, dalam Yosua 1:8 firman Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Jadi sukses kita, keberhasilan kita ditentukan oleh bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang malam, dan melakukannya dalam praktek kehidupan kita. Amsal 16:20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jelas kan? Jadi mengapa saya harus menginvestasikan waktu, tenaga, dan dana saya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, dan untuk melakukan firman Tuhan? Karena itu tadi, semua keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka yang mendengarkan firman-Nya. Lalu, apa ruginya? Apa ruginya kalau saya tidak mendengarkan firman Tuhan? Apa ruginya kalau Amang Inang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan? Tadi saya bisa katakan, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Apa saja akibat itu yang bisa ditanggung oleh orang yang meremehkan, yang tidak peduli dengan firman Tuhan? Kehancuran. Dalam teks kita tadi disebut ayat 6, bangunan kehidupan kita akan hancur. Istana akan hancur. Apa saja yang dianggap sebagai istana akan menjadi reruntuhan. Apa yang kita anggap sebagai istana kita sekarang itu bisa uangnya, bisa jabatannya, bisa kesehatannya, bisa popularitasnya. Tapi bagi orang yang meremehkan firman Tuhan, semua itu akan menjadi reruntuhan, akan menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami, kehancuran total. Terus bukan hanya itu saja, orang yang meremehkan Tuhan, justru dia sedang mempersiapkan pemusnah masing-masing dengan senjatanya. Jadi kalau kita meremehkan firman, tidak peduli, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, sebetulnya kita sedang mempersiapkan musuh-musuh dengan senjata-senjata di tangannya. Dialah yang menebang pohon aras pilihanmu. Jadi pohon-pohon kehidupannya, pohon-pohon yang kita andalkan hari itu pohon uang, pohon kuasa, pohon jabatan, pohon popularitas, pohon macam-macam. Kalau kita meremehkan Tuhan, kita sedang mempersiapkan musuh-musuh dengan senjata, dengan pedang untuk menebang pohon-pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Itu ruginya kalau kita tidak memperhatikan, apalagi meremehkan firman Tuhan. Ada untungnya tadi sudah saya jelaskan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lalu sekarang karena begitu urgennya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menginvestasikan waktu kita belajar firman Tuhan, maka saya berharap Amang Inang,
sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mulai hari ini ya, kalau sudah ya terima kasih, tapi lanjutkan. Kalau belum, bagi yang sudah, lanjutkan. Bagi yang belum, masih ada waktu. Mulai hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita makin mencintai firman Tuhan, belajar mempelajari firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Love the word, learn the word, and live the word. Jangan pernah merasa rugi menginvestasikan waktumu untuk love the word, learn the word, and live the word. Ada lagi, kenapa? Firman Tuhan itu langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kekal, gak akan hilang. Ini menjadi harta kita yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi ada 6 langkah praktis yang bisa kita lakukan. Ada 6 langkah praktis, itu yang saya sebut dengan pegang firman Tuhan. Seperti ini ya, ini firman Tuhan di Alkitab. Jadi pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan itu mempergunakan 5 jari dan telapak tangan, ya, 5 jari dan telapak tangan. Pegang firman Tuhan. Nah, jadi jari kelingking, nanti kalau amang-inang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mau di kertas tempelkan telapak tangan sendiri, lalu gambar telapak tanganmu, lalu tulis dari situ kelingking mendengarkan firman Tuhan. Jari manis membaca firman Tuhan. Jari tengah mempelajari firman Tuhan. Jari telunjuk menghafal firman Tuhan. Menghafal. Jadi ada ayat-ayat yang bisa kita hafal. Merenungkan firman Tuhan. Lalu telapak tangan melakukan firman Tuhan. Jadi seperti ini, pegang firman Tuhan. Kalau hanya dengan jari kelingking ini, pegangannya gampang lepas. Jadi kalau hanya mengandalkan mendengar firman Tuhan di gereja, ini akan mudah lepas, mudah terlupakan. Kenapa? Karena memang sudah ada studi yang membuktikan setelah 72 jam, apa yang kita dengar hanya tinggal 5%. Jadi kalau sekarang yang Bapak, Ibu, saudara-saudara, amang-inang dengarkan sekarang 100%, 72 jam, jadi 3 hari kemudian, yang tinggal hanya 5%. Nah, jadi pegangan hanya dengan jari kelingking ini. Lalu nggak cukup hanya mengandalkan mendengar. Lalu harus ikut membaca. Nah, kok pegangannya makin kuat ini, pegangannya makin kuat. Lalu tidak cukup hanya membaca, mendengar membaca, saya harus belajar. Pelajari lagi firman itu. Sediakan waktu untuk belajar, itu bisa bersama pendeta, bersama-sama guru-guru Alkitab dan sebagainya. Gak cukup hanya belajar, ini udah kuat ini, udah kuat pegangannya. Saya juga harus hafalkan, ada ayat-ayat hafalan. Ada gampang-gampang, Mazmur 23 ayat 1. Jehovah si parmakna Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Tadi jangan lupa memperkatakan kitab ini. Renungkanlah itu siang malam, Yosua 1 ayat 8 dan seterusnya. Lalu renungkan. Jadi apa yang saya dengar, apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, apa yang bisa saya hafal, lalu saya renungkan. Ya, renungkan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ini dia. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Ngapain? Hanyalah untuk menyenangkan
Pegang firman Tuhan. Jadi kalau aku dengarkan firman Tuhan, bukan hanya untuk mendengar, untuk saya lakukan. Kalau aku baca, bukan hanya untuk baca, untuk saya lakukan. Kalau saya pelajari, bukan hanya supaya belajar doang, untuk saya lakukan. Kalau saya hafal, bukan supaya hanya banyak hafalan, untuk saya lakukan. Kalau saya renungkan, bukan hanya supaya renungkan sebagai alat filsafat, tapi untuk saya lakukan. Kalau begitu, saya punya pegangan yang kuat yang tidak bisa lepas. Saya punya kompetensi. Amang Inang punya kompetensi untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dan dengan demikian kita akan memperoleh berkat-berkat yang telah disediakan Tuhan bagi setiap orang yang telah mendengar dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman luar biasa yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati seluruh kami, sehingga mulai hari ini telinga kami selalu lebih tertuju untuk mendengarkan firman. Hati kami tertuju untuk menerima firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dengan demikian Tuhan, kami boleh hadir melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hari ini kami mohon kesehatan, kesembuhan kepada setiap orang, saudara-saudara kami yang sekarang sakit penyakit, khususnya yang terpapar virus COVID-19. Tuhan, Engkau adalah tabib agung. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa Kau sembuhkan. Sehingga hari ini kami mohon hanya dalam nama-Mu, karena firman-Mu berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Sembuhkan, pulihkan mereka. Tapi yang terutama Tuhan, kami mohon, teguhkan imannya. Ingatkan mereka Tuhan, sesakit apapun, seperih apapun yang mereka rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan selalu ada bersamanya, dan Tuhan sedang memberkatinya. Berkati dokter, suster, para medis, obat-obatan, semua alat-alat yang dipakai menjadi perpanjangan tangan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap orang sakit. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang berdoa, berseru, dan berserah, bersyukur hanya dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai ketemu minggu depan dalam topik yang lain. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Horas.